Oke, selamat malam ya. Ini sudah lama sekali ya, saya tidak berjumpa dengan teman-teman sekalian, merupakan satu kesegaran ya, mendengar pujian apa ya, dan teman-teman. Ya, malam hari ini kita akan belajar satu tema yang saya pikir bagus sekali ya, khususnya mungkin udah pernah sering dengar ya, tapi mungkin juga belum pernah terlalu benar-benar mendalami, yaitu tentang, pengampunan ya. Forgiving what you cannot forget, ya. Jadi, ini saya pikir perlu sekali kita sebagai anak-anak Tuhan belajar mengampuni yang benar itu seperti apa, ya. Karena banyak sekali yang memang, merasa, "Oh, saya sudah mengampuni," tapi ternyata masih belum ternyata, ya. Nah, kita malam hari ini akan belajar tentang proses pengampunan itu bagaimana sih sebenarnya, ya. Oke. Jadi forgiving what you cannot forget ya. Bagaimana kita mengampuni ya sesuatu atau orang yang tidak bisa kita lupakan yang telah menyakiti kita ya. Pertama kali kita perlu mengerti dasarnya konsepnya mengapa sih perlu pengampunan, mengapa kita perlu mengampuni ya orang yang telah menyakiti kita ya, orang-orang yang telah membuat kita hidupnya jadi menderita, kira-kira seperti itu ya. Yang pertama adalah sebenarnya karena kalau kita tidak bisa mengampuni atau kita tidak mengampuni dengan benar ya, kita ini akan hidup di dalam satu belenggu emosi kita, di dalam penjara boleh dikatakan ya. Kalau bayangin kalau penjara tuh ruang geraknya sangat terbatas sekali, ya cuma segitu aja, mungkin 2 meter kali 2 meter ya. Demikian pula dengan orang-orang yang punya kemarahan, kepahitan ya, yang tidak benar-benar bisa mengampuni, emosinya itu akan terbatas sekali, terpenjara. Sehingga dengan emosi yang terpenjara ini akan membuat juga tubuh itu tidak bisa sehat, ya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara ya, secara statistik mungkin di sini ada mungkin dokter ya, banyak kalau bicara dari kedokteran ya, penyakit kanker yang paling banyak itu adalah punya kemarahan, kepahitan yang tidak bisa tuntas, ya. Sehingga sekali lagi masalah emosi akan mempengaruhi masalah fisik dan akan mempengaruhi hidup kita, ya. Kita bisa benar-benar pengen menyembah Tuhan, kita pengen dekat sama Tuhan, tapi ini di dalam ini masih ada satu sumbatan emosi ya yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi itu salah satu dasar yang paling utama. Kita perlu benar-benar belajar mengampuni itu yang seperti apa ya. Yang kedua juga orang yang punya kemarahan, kepahitan tersebut hubungan dengan Allah itu tersumbat. Ya tidak akan benar-benar menikmati ya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita bisa masih ke gereja, kita masih bisa baca firman Tuhan, kita masih bisa doa, tapi kayaknya tuh ya cuma basa-basi aja begitu, ya. Cuma di sini gitu, belum masuk ke sini benar-benar bisa dekat sama Tuhan. Dan ini akan mempengaruhi juga hubungan dengan orang lain. Ya, jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tahu ya bagaimana coba kita ngalamin kalau kita ada kemarahan suami dengan istri, orang tua dengan anak ya, mertua dengan mantu. Ya, kalau kita tidak bisa benar-benar mengampuninya ya, itu tuh akan menjadi satu ganjalan. Ya, bukan berarti menutup sekali, mungkin enggak, tapi paling tidak ya kecuali itu benar-benar berat sekali. Makanya kita perlu belajar untuk mengampuni ya. Nah, kita perlu belajar dalam dalam konteks pengampunan ini ada dua sisi ya, proses pengampunan ini. Kalau bicara pengampunan ini adalah sulit dan berat memang untuk kita bisa memberikan pengampunan itu. Jujur ya, ini bukan berarti mudah ya, sulit dan berat pengampunan itu. Tetapi ya, sisi yang kedua adalah kita akan merasa bahagia, kita akan merasa lega, kita akan merasa sukacita ketika kita menerima pengampunan. Amin. Ya. Bagaimana ketika kita menjadi orang yang berdosa ya. Roma 5:8 kan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita merasa dosa kita yang begitu besar, kesalahan kita yang begitu diampuni ya oleh Tuhan. Itu bagaimana rasanya, sukacitanya. Ya, tapi ini jadi menarik ya. Kita tahu bahwa dengan pemberian pengampunan itu
ya, akan membuat sukacita dan bahagia, tetapi sulit sekali. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, kenapa firman Tuhan sangat menekankan tentang pengampunan? Ya, kenapa gitu loh? Pengampunan tuh untuk siapa? Apa manfaatnya? Kenapa harus 70 kali 7? Nah, ini semua tuh mungkin bisa terjawab malam hari ini, ya. Jadi sekali karena memang itu sulit, berat, makanya perlu dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, ini satu hal yang penting. Ya, karena ini akan memberikan sesuatu yang diinginkan oleh manusia di dunia ini. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidup bahagia, hidup sukacita, hidup penuh kelegaan, ya. Nah, satu hal yang paling perlu kita lihat, apakah ada di dalam diri kita satu luka, ya, satu kepahitan, kemarahan, kebencian yang sebenarnya masih bersarang di dalam diri kita. Ya, waktu beberapa saat kita belajar tentang inner child ya, Bapak Ibu Saudara kalau yang masih ingat ya, seringkali kita udah lewat berapa puluh tahun ya, tapi sebenarnya inner child itu masih ada ternyata. Masih nyangkut kira-kira seperti itu. Ya, itu yang perlu kita proses, gitu, perlu ini kan. Jadi kita menarik ya, pada saat kita diampuni ya, barulah kita akan menjadi seorang pengampun yang bisa benar-benar mengampuni. Ya, forgiven tuh kita diampuni oleh Kristus ya. Kita seharusnya ya menjadi orang yang lebih mudah mengampuni karena kita pernah mengalami, kita pernah merasakan ya bagaimana sebenarnya pengampunan itu. Nah, buat orang-orang yang tidak pernah merasa diampuni mungkin lebih sulit ya, bukan nggak bisa, bisa saja. Tapi kalau kita bicara sebagai orang-orang Kristen ya, kita harus meyakini bahwa kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita ya. Ini saya perlu bedakan ya. Menurut saudara orang-orang yang telah menyakiti kita ini tidak sama dengan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Ya, saya ulangi ya. Pengampunan ini kita berikan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Tapi belum tentu orang itu bersalah kepada kita. Ya, menarik ya. Kita selalu punya pemikiran kalau saya merasa terluka, orang itu bersalah. Tapi sebenarnya kita harus mengerti bahwa pada saat kita mengampuni itu kita bukan mengampuni karena kesalahan orang lain. Tapi kita mengampuni karena luka yang kita alami yang disebabkan oleh orang itu. Contoh misalkan begini ya. Contoh ada orang tua ya yang mungkin dari kecil dia punya anak 2 ya misalkan. Dari kecil itu anak yang pertama waktu itu ini berhubungan dengan inner child ya dulu ya. Misalnya dia dari kecil itu punya saudara ya, tapi dia tuh paling kecil, dia tuh sering sakit-sakitan ya. Sehingga dia tidak pernah diajak sama orang tuanya. Yang diajak adalah kokonya ya setiap kali pergi. Ini saya pernah ceritakan kasus ini. Sehingga udah besar dia merasa sakit hati sekali sama orang tuanya karena orang tuanya lebih sayang kokonya daripada dia. Koko tuh kemana-mana dibawa. Aku nih nggak pernah. Aku nih selalu tinggal di rumah. Jadi sakit hati yang sangat dalam sekali. Nah, pertanyaannya ya, dia harus mengampuni orang tuanya yang telah membuat dia sakit hati, betul nggak? Tapi apa orang tuanya salah nggak? Nggak salah, karena orang tuanya punya reason, bukan benar-benar sengaja menyakiti. Karena kalau dibawa sakit. Jadi akhirnya yang dibawa adalah kokonya. Ya. Nah, jadi kita perlu menyadari bahwa pada saat saya mengampuni, jangan bilang salah benarnya siapa. Tapi yang paling penting adalah saya merasakan disakiti, saya merasa terluka, saya merasa benci, saya merasa marah, saya lepaskan pengampunan. Nah, itu prinsipnya, ya. Jadi ini perlu sekali karena kalau kita bicara salah benar, sekarang suami istri coba kalau lagi berantem, lagi konflik. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Masing-masing merasa benar, ya. Nah, pada saat saya mengampuni istri saya, bukan berarti istri saya itu salah, tapi istri saya telah melukai saya. Pada saat misalkan saya telah melukai istri saya, ya dia memberikan pengampunan kepada saya.
Nah, jadi forgiving ini balik lagi ya, bukan bicara satu benar satu salah. Tapi forgiving lebih fokus kepada siapa yang terluka, siapa yang merasa tersakiti. Ya, seringkali karena mungkin saja persepsi kita yang salah. Tadi seperti kasus yang tadi itu. Mungkin orang tua kita nggak salah, ya, tapi kita menerimanya sebagai sesuatu yang jahat. Ya, saya pernah ya satu kali dalam keluarga waktu awal-awal menikah ya, saya ingat sekali kalau di keluarga saya ya soal uang itu tuh nggak hitung-hitungan dalam arti, ya udahlah kalau saya misalkan, tolong Pak beliin ini ya, ini beliin ini ya, itu tuh nggak pernah digantiin gitu loh ya. Ini kan cuma value aja. Nah begitu saya menikah, saya ingat sekali waktu itu kita mau mau pergi dan perlu hotel dibookingin sama salah satu saudara dari istri saya. Uangnya nggak gede lah, mungkin 1 juta gitu loh ya, 1,5 juta gitu loh. Kalau waktu saya mau keluar negeri dibookingin. Setelah dibookingin gitu, ya, ya dia bukan jahat ya kalau kata saya itu sekarang. Tapi dia itu kamu bayar ya nanti ya, itu transfer ke rekeningku segini segini. Saya merasa marah sekali gitu loh ya. Kan itu nggak pernah kejadian dalam diri saya dan keluarga saya. Ya saya merasa sakit hati, jujur. Ya. Nah, jadi pertanyaan pada saat saya mengampuni dia karena saya sakit hati, apa dia salah? Menurut saya salah, menurut dia enggak. Kan memang seperti itu namanya namanya pinjam, namanya hutang ya mesti dibayar. Benar enggak? Nah, ini menarik ya. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian coba pikir pada saat Anda disakiti itu jangan selalu mikir orang lainnya yang salah. Mungkin kita cuma beda aja, ya. Tapi kita tersakiti. Nah, kita memberikan pengampunan supaya emosi kita yang terpenjara, terbelenggu ini terbebaskan. Seperti itu, ya. Tanpa melihat siapa benar, siapa salah. Ini penting sekali, ya. Jadi coba renungkan ya, Bapak Ibu ya. Ini sesuai dengan tema kita ini. Apakah benar bahwa kalau kita masih ingat-ingat terus peristiwa yang menyakitkan masa lalu itu berarti kita masih belum mengampuni? Benar salah? Kalau saya masih ingat ya peristiwa-peristiwa menyakitkan itu, apakah itu berarti saya belum mengampuni? Boleh kalau ada yang mau ngasih masukan, pandangan? Betul atau salah? Nah, ini ada dari chat ya. Salah, Pak. Yang betulnya gimana? Kenapa salah? Ya, forgiving what you cannot forget. Sesuatu peristiwa yang menyakitkan, sesuatu peristiwa yang sangat membuat kita marah, sakit, itu tidak akan pernah terjadi, tidak pernah kita lupakan. Betul nggak? Jadi meskipun saya sudah mengampuni, peristiwa itu tidak akan pernah kita lupakan. Seseorang mengalami pelecehan seksual, bisa lupa nggak? Nggak bisa lupa, ya. Dibully sama temennya waktu SD, bisa lupa nggak? Nggak bisa lupa. Tidak akan pernah lupa, ya. Sesuatu yang tergores dalam hidup kita, hati kita, itu tidak akan pernah lupa. Jadi jangan pakai judgmental seperti ini. Oh, kamu masih ingat-ingat peristiwa itu? Berarti kamu belum mengampuni. Katanya kamu udah mengampuni, kok masih ingat sih? Nah, ini sesuatu yang penting. Makanya forgiving what you cannot forget itu benar judulnya. Kan kita nggak akan bisa forget someone yang telah melukai kita. Ya. Nah, jadi kita perlu nanti saya akan bahas lebih lanjut ya. Nanti kita perlu belajar bedakan itu. Jadi kalau gitu tandanya apa kalau kita sudah mengampuni orang yang telah menyakiti kita ini? Ya, kalau kita memang masih ingat dan akan terus ingat sampai kita mungkin dipanggil pulang Tuhan, kita akan masih ingat. Bedanya adalah kalau kita sembuh ya, pada saat kita menceritakan peristiwa itu, kita tidak lagi emosionalnya keluar, meletup, tangis, ya, histeris atau takut atau apa. Itu tandanya sudah kita bisa mengampuni dengan benar.
Coba gimana ceritain tentang hubungan kamu sama papa kamu gimana, sama mama kamu gimana? Aduh, udah Pak, jangan jangan sebutin itu lagi ya, jangan tanyanya tentang mamaku, papaku ya. Itu membuat aku jadi sakit hati lagi nih, jadi inget-inget lagi nih. Itu belum sembuh. Ya, jangan tanya-tanya lagi tentang mama papaku ya. Aku sudah mengampuni dia dan sudah done. Ya, nadanya ini begitu. Itu belum mengampuni. Dan saya melihat banyak orang Kristen ya, pada saat dia ditantang untuk mengampuni, dia mengampuni dari mulutnya, dari pikirannya, tapi belum dari hatinya yang terdalam. Ya, jadi sekali lagi tandanya dari emosinya, kita lihat berat nggak. Tapi kalau orang yang sudah sembuh ya, orang yang sudah benar mengampuni, iya. Saya ingat waktu itu mama saya tuh memperlakukan saya tidak baik. Seperti dia membuka satu album foto ya. Tidak terlalu ada muatan-muatan yang berat, yang dalam sampai nangis sampai gimana. Ya, sebagai satu cerita saja. Nah, itu yang perlu ya. Oke, berhubung ini waktunya pendek, saya ingin nanti setiap banyak dikasih kesempatan untuk bertanya ya. Jadi mengampuni orang yang telah menyakiti kita itu perlu kesadaran dan perlu tekad ya untuk saya memutuskan I will forgive you. I will forgive her, I will forgive him. Nah, ini yang saya pikir sering kali dilakukan ya sama orang-orang Kristen. Begitu dia mendengarkan tentang firman Tuhan, kamu harus mengampuni sama seperti kamu telah diampuni dan sebagainya. Oke, saya sadar, saya bertekad dan saya mengambil satu keputusan. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya ini belum selesai. Ya, ini sebenarnya belum selesai. Karena ini baru satu keputusan untuk mengampuni. Nah, banyak orang kalau udah sampai di sisi ini dianggapnya katanya sudah mengampuni. Ya, kita harus masuk ke dalam yang kedua ya, bahwa mengampuni itu harusnya pertama kali mengampuni orangnya atau mengampuni kejadiannya, yang kedua mengampuni dampak dari kejadian tersebut, dan ini prosesnya lama sekali ya. Saya kasih contoh begini ya, jadi forgiveness itu is both decision and process, not only decision to forgive and done, harus ada prosesnya. Ya, nah prosesnya itu apa yang paling lama itu biasanya proses mengampuni dampak dari kejadian itu. Kalau kejadian itu satu peristiwa ya, misalnya tadi dibully, satu 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 kejadian. Tapi dampak dari dibully itu banyak sekali. Dia menjadi tidak pede, dia menjadi selalu takut, insecure. Itu tuh nggak otomatis hilang. Ya, saya kasih contoh misalnya begini lah ya. Ada seorang misalnya Anda tuh senang olahraga ya. Olahraga, wah setiap pagi jogging, naik sepeda atau apalah ya, olahraga pokoknya. Tiap pagi dan itu sangat menikmati sekali. Misalnya satu hari tiba-tiba ada pengendara mobil yang mabuk. Tiba-tiba nabrak Anda, kemudian Anda jatuh, patah tulang kakinya. Ya, sorry ya, ini bukan ngedoain. Ini contoh supaya Anda bisa menyadari. Jadi akhirnya Anda dibawa ke rumah sakit dan harus dioperasi. Nah, setelah dioperasi ya, ternyata cukup parah karena ketabrak. Sehingga dari situ Anda harus mungkin digips atau apa berbulan-bulan. Dan 1 tahun tidak boleh olahraga lagi selama 1 tahun sambil menunggu pemulihan itu. Bisa bayangkan nggak? Yang setiap hari olahraga terus tiba-tiba gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab nabrak, Anda akhirnya harus mengalami penderitaan seperti itu. Ya, Anda mungkin bisa mengampuni orang tersebut, pengendara mabuk itu. Oke Tuhan, dalam nama Yesus saya mengampuni pengendara mabuk itu. Beres ya, Anda bisa mengampuni. Tapi dampaknya setiap hari Anda misalkan di rumah ya, begitu buka lemari lihat sepatu olahraga, itu sakit lagi. Ya, begitu lihat training aduh, gua nggak bisa olahraga lagi. Jadi itu proses, Anda harus bisa mengampuni dampak dari kejadian tersebut. Anda mau lihat sepeda, ya, aduh,
Banyak peristiwa-peristiwa meskipun Anda sudah mengampuni orang yang sudah membuat Anda sakit itu, tapi dampaknya itu berkepanjangan. Nah, ini yang seringkali ya tidak dimengerti. Ya, bahwa ini membutuhkan proses bagaimana saya bisa mengampuni bukan hanya orangnya tapi dampak dari apa yang sudah dia lakukan terhadap saya. Sehingga saya sekarang menjadi tiap kali lihat tuh Anda lihat di TV ya, pertandingan olahraga. Aduh, udah itu tuh udah pasti ada trigger pasti kan, benar nggak? Nah, pada saat trigger itu dia kan sakit lagi, kesel lagi, marah lagi, ingat lagi tuh si peristiwa. Aduh, dulu tuh seperti itu. Nah, ini yang saya pikir bahwa pengampunan, forgiving itu is a decision plus proses. Ya, saya percaya mungkin 90% lebih orang Kristen sudah mau untuk melakukan decision ini. Tapi seringkali prosesnya tidak dilakukan, sehingga akhirnya merasa bersalah. Kamu kenapa udah mengampuni kok masih begitu sih, masih marah? Ya kan dampaknya masih ada. Paham ya? Jadi ini perlu Anda sadari. Ya. Jadi prinsip pengampunan, sekali lagi bahwa pengampunan itu adalah untuk kebaikan saya, bukan untuk kepentingan orang lain. Itu yang pertama. Kenapa saya harus mengampuni? Karena kenapa Tuhan suruh saya mengampuni? Emang butuh itu Tuhan tuh, ya. Karena Tuhan ingin kita ini tadi terbebas dari belenggu, ya. Pengampunan pada saat saya mengampuni orang lain itu untuk saya, bukan untuk dia. Saya pernah melihat satu kasus ya, suami istri yang begitu bencinya satu dengan yang lain. Bukan satu dengan yang lain, istrinya sangat benci sekali kepada suaminya karena suaminya pernah berselingkuh. Tapi sebenarnya sudah bertobat dan sudah Kristen, ya. Tapi dia bilang, sampai mati pun ya, aku tidak akan pernah mau mengampuni kamu. Enak aja. Udah nyakiti aku, udah nyakiti, udah mengkhianati pernikahan apa. Enak aja diampuni. Ini satu prinsip yang salah. Ya kan suaminya ya gimana udah terjadi ya. Tapi dia hidup dengan kemarahan, kepahitan. Begitu tidak bisa mengampuni. Sampai meninggal pun ya, lihat petinya aja dia nggak mau. Saya lihat itu, ya. Jadi sekali lagi tolong, prinsip forgiveness is not something we do for other people, but we do it for ourselves to get well and move on. Ini prinsip yang pertama. Ya, ada 7 prinsip. Yang kedua, tadi kita udah bahas sesuai dengan mengampuni tidak sama dengan melupakan. Jadi it's okay, kita masih ingat. Tapi saya sudah memutuskan mengampuni dan I'm in the process of forgiving, ya, what I cannot forget. Nggak apa-apa Anda masih ingat, ya. Tapi emosi Anda, dampaknya itu Anda selesaikan. Sama dengan merawat luka di tangan. Anda infeksi, Anda apa? Terluka, ya. It takes time. Apalagi luka yang begitu mendalam. Apalagi luka yang begitu bernanah. Itu butuh waktu, ya. Meskipun sudah diampuni. Yang ketiga, ya. Mengampuni itu bukan harus percaya lagi. Seringkali orang, misalnya Anda punya uang, kemudian dipinjam sama sahabat Anda, ya, terus tiba-tiba nggak bayar, ya, Anda pernah butuh sekali uang itu. Nah, terus gitu saya harus mengampuni dia yang telah menyakiti saya. Tapi kalau saya ngampuni nanti kalau dia pinjam uang lagi, saya harus kasih lagi dong. Saya harus trust dia lagi. Nah, ini nggak harus, ya. Pengampunan itu sekali gitu dari sisi kita, ya. Nanti kita akan bahas, ya. Setelah saya mengampuni orang itu, saya berhak untuk tidak lagi berhubungan dengan orang itu. Tapi bagian saya untuk peristiwa itu, untuk dampaknya, saya sudah lakukan. Dan tidak perlu kita harus masuk kepada sesuatu yang baru. Ya, beda kalau suami istri tentu saja ya. Kita mengampuni dan trust itu harus dibangun lagi. Dan itu pun nggak gampang. Ya, suami istri yang trust-nya udah ya dihianati atau apa, nggak mudah. Dan perlu bersabar. Gitu. Ya, itu yang ketiga. Mengampuni sekali lagi bukanlah berupa tindakan atau kata-kata aja, tapi balik lagi kepada sikap hati tadi, ya.
Jadi, oke, aku mengampuni, tapi dalam hati dendam, ya. Kayak orang ini salaman, tapi masing-masing di tangannya ada granat yang siap diledakkan suatu saat. Anytime, kapan cari waktunya, ya. Fokus kepada pengampunan itu bukanlah masa lalu, tapi masa depan, ya. Bahwa dengan saya mengampuni, saya punya satu perspektif bahwa hidup saya ke depan itu seperti apa. Ya, aku akan meninggalkan masa laluku, bukan melupakan. Sekali lagi, ya, kita tidak akan melupakan, tapi kita harus tinggalkan masa lalu yang membelenggu itu. Sama seperti tadi ilustrasi kalau Anda di penjara, ya jangan terus tinggal di penjara. Keluar dari penjara itu. Anda masih ingat, ya, bagaimana di penjara itu, tapi Anda tidak tinggal lagi di situ. Mengampuni bukan perasaan atau pikiran, tapi pilihan untuk taat kepada Allah. Ya, satu choice, satu decision. Dan yang ketujuh, ya, banyak orang yang suruh punya pemikiran yang salah bahwa kalau kamu mengampuni itu berarti kamu tuh kalah, kamu tuh lemah, ya. Tapi kalau saya bisa mengampuni seseorang yang telah menyakiti saya, ini berarti bukti bahwa saya punya satu keberanian. Saya berarti punya satu bukti bahwa saya sudah dewasa, ya. Perlu sekali. Jadi jangan sampai kalau Anda mengampuni seolah Anda kalah, ya. Anda mengalah. Ya, courage is not the absence of fear, but the acquired ability to move beyond fear. Ini penting ya, prinsip nomor 7 ini. Jangan merasa Anda lemah kalau Anda sudah. Jadi seperti tadi yang si istri tadi, enak aja ngampunin. Kalau saya ngampunin ya dia keenakan, seperti dia kalah, dia lemah, ya. Itu yang salah. Orang yang tidak mengampuni itu ya sebenarnya sama dengan orang yang minum racun dikit-dikit ya, disisip-sisip racun dengan harapan orang lain yang mati. Betul nggak coba ya? Setiap hari ya dicicip, 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 dirasakan sakit lagi, diingat-ingat lagi, ya apa? Dibayang-bayangkan dan disumpah-sumpahin lagi orangnya. Dengan harapan semoga celaka lah, semoga cepat mati lah, semoga kena musibah, semoga apa, disumpah-sumpahin semua ya. Tapi balik lagi dirinya sendiri yang digerogoti tadi oleh kanker tadi, kebencian tadi. Ya, jadi janganlah minum racun ya, dikit-dikit karena orang lain tidak akan mati, mungkin Anda sendiri yang akan mati. Oke. Ya, kita akan masuk ke sesi yang penting. Baik, langkahnya 7 hambatan mengampuni dan sekaligus solusinya gimana ya dalam proses pengampunan ini. Yang pertama ya, kebanyakan orang tidak bisa mengampuni dengan baik tuh dengan benar tuh kenapa? Kan merasa belum siap, terlalu menyakitkan. Ya, aku nggak bisa mengampuni, terlalu sakit, peristiwa itu terlalu benar-benar memalukan dan menyedihkan. Betul. Dan kita rasakan ya peristiwa itu. Tapi sekali lagi justru kalau Anda menunggu sampai sembuh, Anda tidak akan pernah sembuh justrunya. Karena obat daripada sakit itu adalah pengampunan. Jadi kalau sama dengan Anda lagi sakit ya, Anda makan obat nih. Enggak lah, nanti aja, ini terlalu berat nih sakit kepalanya. Nanti aja. Aku nggak tahan nih, aku nggak bisa nih makan obat. Nanti nunggu sembuh dulu baru aku makan obat. Nggak akan ada. Ya, justru pada saat segimana Anda nggak tahannya, segi Anda lemahnya, Anda butuh makan obat itu dan sehingga jadi sembuh. Sama dengan proses pengampunan ini. Ya, jadi jangan ditunggu secepat mungkin. Ya, tidak ada orang yang siap mengampuni karena telah sembuh. Ya, jadi sekali lagi pada saat Anda sakit gimana pun ya, Anda nggak tahan gimana, justru lepaskan pengampunan. Bukan untuk dia, tapi untuk aku bisa sembuh dan move on. Yang kedua, ya, aku nggak bisa mengampuni ya, karena dia belum berubah. Karena dia belum ngomong maaf sama aku. Ya. Jadi saya tidak akan mengampuni sebelum dia datang kepada saya untuk minta maaf. Ini banyak sekali terjadi. Ya, masalahnya sekali lagi ya, gimana kalau dia tidak merasa bersalah?
Misalnya apalagi dengan kasus orang tua atau figur otoritas, ya mungkin tidak salah. Anda misalnya dipecat, ya, lagi kondisi pandemi, lagi butuh duit, lagi apa, dipecat sama atasan, sakit hati, marah. Mau tunggu dia sadar dan minta maaf duluan. Ya berarti dia punya reason tersendiri untuk mem-PHK Anda. Kenapa cuma aku yang di-PHK? Kenapa orang lain enggak? Ya dia tidak melihat ada performance yang mungkin dia kurang bagus. Tapi dia sakit hati, dia marah, dia benci. Ya. Nah, dia kalau tidak mau memaafkan, kalau misalkan nunggu orang lain sadar dan minta maaf duluan, ya sampai kapanpun nggak akan bisa datang. Dan dia akan terus dibelenggu oleh penjara tersebut. Ya, jadi sekali lagi, orang yang tersakiti, ya bukan berarti karena salah orang lain. Bisa ada orang jahat seperti tadi yang kalau Anda misalnya lagi jalan tadi olahraga tiba-tiba diseruduk, ditabrak mobil, itu kesalahan pengendara mobil, jelas itu salah. Tapi ada juga kasus-kasus yang tadi yang saya bilang karena persepsi kita yang memang berbeda. Ya. Yang ketiga, kira-kira apa? Ya, ketakutan nanti disakiti lagi, nanti terulang lagi. Ini gimana? Ya, jadi saya nggak bisa mengampuni dia, saya nggak mau bisa mengampuni karena nanti takut terulang. Khususnya suami istri banyak yang terjadi. Ah, udahlah, aku ngampuni juga nanti dia gitu lagi. Nah, balik lagi di sini kita belajar mesti ada boundary. Ya, pada saat saya merasa tersakiti lagi, ya kenapa saya tersakiti? Karena saya membiarkan kata-kata, perbuatan, sikap melukai saya. Nah, jadi kalau pada saat saya mengampuni, ya pada saat ini mulai sembuh, saya harus punya satu boundary. Boundary-nya tuh apa? Boundary-nya jangan membiarkan lagi kata-kata itu melukai saya. Caranya gimana? Ya caranya bisa dengan ngomong sama dia, tolong jangan lakukan itu lagi, tolong jangan katakan gitu. Yang kedua, saya mungkin menyembuhkan inner child saja. Ya, seperti saya mungkin pernah kasih contoh waktu inner child. Kalau saya ditolak makanan, saya merasa sakit hati sekali. Saya lakukan pengampunan, dan sekarang saya lakukan boundary. Pada saat saya ditolak, saya katakan tidak. Saya tidak perlu merasa tertolak. Karena saya sudah melakukan, nawarin sesuatu, dia nggak suka, ya itu oke. Nah itu boundary-nya dari diri saya. Ya. Jadi setelah saya lakukan pengampunan, bisa nggak terulang kembali dia menyakiti saya? Bisa. Tapi saya punya boundary. Jadi jangan berharap, kalau saya ngampuni kamu ya, kamu jangan lakukan itu lagi sama saya. Nggak bisa dijawabin. Ya, ini bagian saya, set the boundary, batasan. Saya tidak akan lagi mengizinkan kamu menyakiti saya lagi. Caranya gimana? Sayanya yang berubah atau saya menjauh. Kalau sekarang konteks dengan orang lain, ya saya tidak perlu berhubungan lagi dengan kamu. Sorry ya, saya mungkin it's enough. Dan tidak perlu merasa salah dan berdosa. Ya, kita tidak perlu ya bergaul dekat dengan setiap orang, tapi kita tidak boleh marah musuhan sama orang lain. Itu poinnya. Sama saudara juga sama ya. Saya pernah konseling. Tapi bagaimana ya sekarang saya setelah mengampuni kakak saya nggak bisa dekat lagi sama dia. Saya nggak bisa connect lagi seperti dulu. Saya bilang it's okay. Ya, karena kamu tidak perlu membiarkan kamu tersakiti lagi. Yang penting kamu sudah tidak lagi marah sama dia. Kamu sudah tidak lagi merasa sakit sama dia. Yang keempat, merasa percuma, nggak ada gunanya. Ah, percuma lah, udah nggak ada gunanya. Kan dia belum ngerti. Ya, sebenarnya bukan nggak ada gunanya, dia sebenarnya nggak rela aja orang itu tuh diampuni. Sebenarnya hampir sama. Ya, tapi dia bilangnya, ah percuma lah, nggak ada gunanya. Udah, jalan aja, move on aja. Pokoknya ya udahlah. Ya, Tuhan sendiri yang akan membalas atau apa ya, pakai rasio, pakai rohani, pakai apa. Merasa saya tidak perlu lakukan bagian saya untuk mengampuni karena percuma aja orang kayak gitu mah. Kira-kira kayak gitu ya. Yang kelima ya, nah ini. Orang yang tidak bisa mengampuni pada dasarnya dia juga sulit untuk mengampuni diri sendiri. Makanya firman Tuhan di dalam Matius dikatakan ya,
Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul nggak? Pada saat saya bisa mengasihi orang lain itu saya harus bisa mengasihi diri sendiri. Jadi kalau saya tidak bisa mengampuni orang lain, sebenarnya kita juga tidak bisa mengampuni diri saya sendiri. Ya, ini salah satu hambatannya, ya. Jadi kalau ada pada saat semua itu misalnya mungkin itu kesalahan orang lain tadi ya. Yang tadi misalkan olahraga tadi. Ah, ini semua gara-gara saya sih. Mestinya aku tuh nggak usah olahraga di situ. Mestinya aku nggak usah jalan ke situ. Aku nyesel ya. Mestinya hari itu tuh, padahal aku tuh tadinya udah nggak mau olahraga. Wah, terus ya. Jadi seolah dia yang salah. Harusnya aku mestinya gini ya. Harusnya dulu tuh nggak usah pergi ke pesta itu. Sehingga aku tidak ketemu sama dia. Harusnya ya aku tidak menikah sama dia. Harusnya aku tuh semua begitu ya. Dia tidak bisa melihat dirinya. Dia menyesali dirinya sendiri. Ini gara-gara aku, jadi aku sekarang jadi menderita begini. Ya. Jadi pengampunan itu harus mengampuni orang lain, harus mengampuni juga diri sendiri. Dan yang pertama, ampuni diri sendiri. Tidak perlu ada yang bisa disesalkan. Yang kelima, yang keenam ya. Aku mau balas dendam dulu, baru aku nanti ampuni dia. Aku akan lakukan sesuatu yang buruk dulu, yang ini dulu, yang sakiti dia dulu, baru aku bisa ngampuni. Ya, balas dendam, nah itu, ya. Ini yang juga banyak. Tapi kenyataannya ya, pada saat Anda lakukan balas dendam, Anda akan makin merasa lebih bersalah sebenarnya. Ya, tidak ada perasaan kelegaannya mungkin sementara, tapi di situ akan dihantui rasa bersalah. Pasti ini. Ya, jadi double. Jadi jangan lakukan pembalasan. Ya, Tuhan bilang pembalasan itu dari Tuhan. Kalau memang Anda jadi korban karena dosa orang lain, itu hak Tuhan lakukan pembalasan, bukan hak kita. Ya. Dan yang ketujuh, ya, dan yang sering juga marah sama Tuhan. Kenapa sih kok Tuhan dulu diem aja? Waktu aku diperlakukan seperti itu ya. Kenapa Tuhan tuh kok berdiam diri tidak berbuat apa-apa? Aku marah sama Tuhan. Ya, apalagi dia marah sama Tuhan, apalagi dia bisa mengampuni orang lain. Jadi kalau kayak gini gimana? Ya, ya balik lagi ya. Caranya marah sama Tuhan, ampuni Tuhan juga. Saya mengampuni Tuhan yang seolah-olah berdiam diri dan tidak peduli sama aku. It's okay. Ya, apa Tuhan salah? Tidak salah. Tapi saya merasa Tuhan telah berdiam diri dan tidak peduli, tidak sayang sama aku. Ya, aku perlu mengampuni Tuhan. Ini konsep yang menarik ya. Sama kalau tahun. Anda nggak kasih kan? Terus dia marah. Mama tuh jahat sih. Mama tuh wah. Nah, dia boleh mengampuni mamanya yang jahat. Ya. Yang sebenarnya bukan jahat, bukan salah. Nah, demikian pula kalau Anda ketemu ya dengan orang-orang yang malah sama Tuhan. It's okay. Ya. Oke, kamu mau nggak memaafkan Tuhan yang seolah. Nanti pada saat dia sudah memaafkan Tuhan, ya, dia akan sadar sendiri bahwa Tuhan itu nggak salah. Oh ternyata, oh iya ya. Contoh ya, yang simpel. Anak saya yang laki ini kan, ini sekarang saya lagi di Columbusnya, dia dapat kerja tanggal 8 ini. Dia 4 bulan yang lalu dapat kerja di Milwaukee. Ya, di satu perusahaan besar retail. Dia udah diterima, ya, udah bicara salary, udah apa semua. Wah, senang sekali. Dia bersyukur sekali sama Tuhan ya karena doanya dijawab. Tiba-tiba ya, karena statusnya kan baru lulus dan kemudian dia akan melakukan dengan visa OPT, OPT namanya visa apa ya, gitu. Setelah lulus dikasih 3 tahun. Tiba-tiba si perusahaannya baru find out itu langsung membatalkan. Sorry ya, kamu nggak jadi diterima. Wah, itu anak saya down sekali. Dan terus dia marah sama Tuhan. Tuhan kenapa sih?
kok Tuhan berdiam diri? Kenapa sih aku sekarang? Nah, itu kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu. Setelah itu akhirnya ya dia ya saya bilang, "Ya, kamu marah sama Tuhan silakan, kamu marah sama Tuhan. Kamu ampuni Tuhan." Nah, setelah lakukan itu kemudian dia coba apply dan sekarang pekerjaan ini, satu gajinya lebih gede, pekerjaannya lebih cocok ya, dan tempatnya di sini di Columbus dia merasa lebih suka daripada yang sebelumnya di Milwaukee. Dia sekarang itu sangat-sangat malu, sangat-sangat ini sekali sama Tuhan. Dia yang sekarang minta ampun sama Tuhan. Tuhan sorry, aku marah sama Tuhan. Jadi itu oke, ada waktunya. Ya, nggak boleh kamu marah sama Tuhan karena Tuhan itu selalu baik. Itu kan logika, itu kan rohani. Ya, saat orang terluka, it's okay, keluarkan lukanya. Ya, ampuni orang yang telah menyakiti kamu. Ya, kayak kayak apa? Anak saya ampuni perusahaan yang telah membatalkan kontrak itu. Kedua, ampuni diri kamu sendiri. Ya, aku tuh mestinya begini dulu, mestinya ngomongnya begini, mestinya harusnya begini, mestinya. Ada menyalahkan diri sendiri, ya. Yang ketiga, ampuni Tuhan, ya. Jadi 3. Pada saat kita mengampuni, ampuni orang yang telah menyakiti kita, ampuni diri kita, dan ampuni Tuhan. Nah, sekali lagi, pada saat saya mengampuni, bukan berarti konsepnya orang itu bersalah. Tapi orang itu telah membuat saya kecewa. Orang itu telah membuat saya sakit hati. Oke? Ya, kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Ya, tapi kita bisa melakukan perubahan terhadap keberadaan kita sekarang untuk bisa memberikan sesuatu future yang lebih baik. Ya, kita tidak akan bisa mengubah apa yang terjadi, tapi kita bisa membuat satu keputusan, satu proses yang sekarang ini untuk kita bisa memiliki better future yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan kebebasan dan sukacita dan jadi berkat buat orang lain. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang menyakitkan ini kalau dia bisa pulihkan, dia bisa ampuni, dia bisa lepaskan, dia bisa menolong orang-orang yang mengalami hal yang sama. Oke, Tuhan memberkati.